Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberikan sehat walafiat, panjang umur yang berkah, nikmat iman serta Islam. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official. Video kali ini saya akan nge-share ya. Ini ilmu yang sangat paten ya. Ritual yang sangat manjur. Judulnya ritual yang sangat manjur. Ini akan saya sampaikan. Ya, sebelum saya terangkan, sabar dulu. Ini saya kepada kawan-kawan semuanya. Halo, apa kabar ya? Kawan-kawan yang ada di mana-mana ya. Ada juga yang di Jawa, di Kalimantan, di Taiwan ya, di Hong Kong dan lain sebagainya, di mana saja lah, enggak usah saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah mendukung channel ini. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kawan-kawan semua sehat walafiat, panjang umurnya, umur yang berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang belum punya jodoh semoga cepat punya jodoh. Yang belum punya anak semoga cepat punya anak. Yang sudah keluarga ya, semoga keluarganya tentram, tenang, segalanya tercukupi ya, bisa dikatakan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang masih punya amanah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi jalan yang paling mudah bisa lunas amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut ke yang akan saya sampaikan tadi. Ritual ini adalah sangat manjur dan sudah banyak yang membuktikan. Manjur apanya itu? Yang punya hutang ya cepat lunas hutangnya, dan yang ada kesulitan cepat, pokoknya doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah kita lanjutkan. Dalam kehidupan ini ya, hidup di dunia ini ya, tidak lepas dari yang namanya manusia itu dapat cobaan. Ya, dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbagai macam cobaan. Ya, ada yang dicoba urusannya tidak selesai-selesai. Ada yang dicoba amanahnya, hutangnya tidak selesai-selesai. Ada juga yang dicoba dengan sakit dan lain sebagainya. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada umatnya, kepada manusia. Ini adalah sudah diberikan jalan keluarnya, sudah diberikan solusinya. Hanya tidak semua orang itu adalah tahu bahwa Allah sudah memberikan solusi. Contohnya orang yang punya masalah tentang keluarga, itu sudah ada solusinya. Ya. Yang masalah keuangan sudah ada solusinya. Yang masalah sakit
dan lain sebagainya. Semuanya ada, sudah disediakan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus yakin ya, semua yang ada, bukan hanya masalah saja, bukan yang ada di hubungannya dengan kita ini saja. Semua yang ada di dunia ini tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk orang yang punya amanah, yaitu karena diizinkan oleh Allah. Ya, jadi itu adalah Allah yang memberikan. Maka sekali lagi saya sampaikan, sudah diberikan solusinya, jalan keluarnya, hanya tidak semua orang itu mengetahui solusinya. Ya, kita yakini bahwa Allah sudah menyediakan. Sama dengan orang yang sakit, semua penyakit adalah ada obatnya. Nah, hanya kita belum tahu obatnya di mana. Kadang itu berobat ke sana kemari, ya, rumah sakit sana, rumah sakit sini, karena belum tahu obatnya. Tapi ada obatnya, ya, seperti itu ya. Yang penting bahwa Allah sudah memberikan cobaan, memberikan ujian, dan jawabannya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan pula tanya ke selain Allah, tanya ke dukun. Nah, itu jangan. Kalau yang ke dukun, ya, nanti timbulnya itu malah semakin sulit, semakin susah untuk mencari solusinya. Nah, itu ya, jangan pergi ke dukun. Kemudian solusinya apa? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disabdakan yang artinya seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam adalah turun di bumi. Allah itu adalah kata Allah. Bagi manusia, bagi umat makhlukku yang minta doa, akan dikabulkan doanya. Yang minta solusi akan diberikan solusi. Yang minta sembuh akan diberikan kesembuhan. Nah, itu adalah Allah turun jam sepertiga malam, ya, sepertiga malam atau sebelum subuh itu. Maka siapa yang memohon, meminta apa yang diminta oleh manusia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis diterangkan oleh Bukhari, Muslim. Ini kata Rasulullah. Oleh karena itu, jam sepertiga malam ini, ya, sepertiga malam itu 2 jam sebelum subuh itu adalah waktu mustajabah, karena tidak banyak orang yang bangun, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu yang waktu yang sangat bagus, yaitu sepertiga malam. Maka memang kalau namanya bangun sepertiga malam ini, ya, saya sendiri itu mula-mula ya berat. Bangun sebelum subuh itu loh ya, itu memang berat. Maka tidak ada kata lain, ya memang harus dipaksa. Itu harus dipaksa. Nah, dipaksa bangun. Siapa yang malas wudhu, dipaksa wudhu. Kalau malas sholat, dipaksa untuk sholat. Kalau malas membaca sholawat,
dipaksa membaca sholawat. Kita sendiri yang memaksa. Nah, karena waktu itu adalah sepertiga malam adalah waktu yang sangat-sangat mustajab. Karena tidak banyak orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa bangun di sepertiga malam atau 2 jam sebelum subuh. Apa yang kita lakukan ya kalau sudah bangun sepertiga malam, katakanlah jam 3 lah katakan, atau setengah 3, jam 2.30, jam 3, katakanlah jam 3 ya. Ini kiat-kiatnya supaya kita terbiasa ya. Ini membiasakan. Yang pertama, kalau bisa itu bangun, jangan terus berdiri, terus berjalan ya. Itu sangat bahaya, apalagi orang-orang yang sudah berumur. Ini cerita yang medis ini, orang-orang yang berumur. Bangun, kemudian minum dulu. Minum, kalau ada minum, bangun itu gerak-gerakkan tubuhnya dulu. Nah, kalau digerak-gerakkan supaya jangan terus berdiri ya. Itu. Yaitu Ustadz siapa ya yang mengatakan itu kemarin ada gerakan-gerakan muka seperti ini ya. Nah itu itu gerakan-gerakan muka biar sehat gitu ya. Yang yang dulu latihan sholat khusyuk itu loh, Ustadz siapa lupa saya, yang ada latihan sholat khusyuk itu, muka-mukanya digerak-gerakkan dulu, terus tangan-tangannya gerak-gerakkan, sudah itu minum ya, mohon maaf ini sambil minum saya. Kalau sudah minum itu kan terus lejar gitu di mulut itu, terus agak enak gitu. Nah, sesudah itu kaki-kakinya digerakkan, yaitu sambil bersyukur. Alhamdulillah, mukanya enak, tangan-tangannya digerak-gerakkan. Alhamdulillah, tangan saya alhamdulillah sehat, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu baru berdiri, dipaksa karena ilmunya itu ilmu paksa ya. Itu ya, ilmu paksa, dipaksa ke kamar mandi. Nah, tapi kalau insya Allah kalau sudah tadi minum terus gerak-gerakkan muka ya, ini Ustadz siapa yang dulu melatih sholat khusyuk ya. Abu Sangkan ya. Ya Abu Sangkan, saya sudah pernah ngikuti sholat khusyuk itu. Ya itu digerak-gerakkan mukanya gitu. Sesudah itu tangan-tangannya digerak-gerakkan. Nah, kalau sudah itu dipaksa pergi ke sumur. Kalau malas wudhu, dipaksa. Ilmunya itu ilmu paksa ya. Wudhu. Sesudah wudhu, sholat. Sholat taubat atau sholat tahajud. Sesudah itu membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat yang pendek, sholawat Jibril. Ya boleh sholawat yang lain, sholawat yang pendek. Sampai menjelang subuh. Nah ini ya sholawat. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Jangan terlalu cepat ya, itu kadang selalu nggak ada artinya. Artinya itu ya dengan sabar sampai menjelang sholat subuh, sholat tahajud, dengan sholat hajat, sholat tobat dulu, terus baru selawatan. Selawat, membaca sholawat sampai subuh. Nah, menjelang subuh itu adalah berdoa ya. Berdoa apa hajat kita.
Kalau kita lama hutang kita tidak selesai-selesai, tentunya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hutangnya cepat selesai. Nah, kalau yang belum punya jodoh ya mohon supaya cepat dapat jodoh. Kalau yang belum punya, pokoknya berbagai macam doa. Insya Allah itu adalah sangat mujarab. Ritual itu adalah sangat manjur. Nah, ritual itu adalah sangat manjur. Ya, itulah diantaranya janji Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berdoa pada jam-jam sepertiga malam itu, doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai. Nah, ayo kita mulai jam niat ya, mulai sore itu sudah niat. Saya nanti bangun jam 3. Saya nanti bangun jam 3, terus bangun jam 3. Insya Allah kalau hatinya dan betul-betul mau bangun jam 3 ya insya Allah Allah bangunkan jam 3 ya dengan berdoa. Dan itulah yang punya hajat-hajat yang sangat penting. Ini jangan lupa perbanyak membaca sholawat ya, sesudah sholat tahajud tadi, itulah sholawat yang sangat manjur ya. Ritual ini memang jarang yang dilakukan seseorang. Ayo, bagi kawan-kawan yang hajatnya belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai nanti malam. Ya, kita mulai nanti malam ya. Terus langsung baca sholawat. Ya, dengan sholawat ini insya Allah di jam-jam itu hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan tidak cukup untuk mengetahui ya. Oh, ini mengetahui, saya tadi sudah mendengarkan ya kalau jam sepertiga malam itu manjur. Tidak itu. Tidak langsung dipraktekkan. Praktek itu yang penting. Bukan bukan hanya ceritanya, ilmunya, prakteknya. Ya, ayo kita mulai nanti malam. Ya, semoga video yang pendek ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi kawan-kawan semuanya yang akan masuk grup, silakan. Masuk grup nggak bayar, gratis. Bisa saling tanya, saling silaturahmi. Kemudian bagi kawan-kawan yang akan komen, mohon doa, ayo baca selawat dulu. Tulis selawat dulu, bukan baca. Nulis itu sudah 2 kali baca. Nulis ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kan nulis sambil membaca. Sudah pahalanya sudah berlipat ganda. Nah, ya, jadi ayo baca sholawat dulu, baru hajatnya disampaikan. Kemudian yang punya kisah-kisah ya, yang ajaib, yang kisah-kisah ini tolong dikirimkan di WA saya atau di kolom komentar. Nah, itu termasuk amal jariah. Itu termasuk amal yang sangat berguna ya. Maka yang punya keajaiban ayo dikirimkan. Insya Allah nanti akan saya share, saya buat video. Itu adalah menjadi amal jariah kita semuanya. Nah, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Lebih kurangnya dan saran, kritik, saya tunggu di kolom komen di bawah ini. Ya, jangan lupa dikirimkan ya tadi yang semuanya ke WA saya 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Ya, atau di email basori62@gmail.com. Tolong ya yang belum itu sabar, karena saking banyaknya semuanya yang silaturahmi di lewat WA dan yang komen semuanya akan saya jawab. Hanya karena banyak dituntut dengan sabar. Senyum adalah ibadah, maka ini sambil senyum ya, karena senyum itu tidak semua orang bisa. Thank you very much, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.